Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, semoga anak-anak ibu di rumah tetap menjaga kesehatannya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari matematika. Coba anak-anak ibu semuanya membuka bukunya matematika. Selanjutnya, kita lihat halaman 5. Coba diperhatikan. Di sini kita akan mengkhususkan dengan materi 3.2. Di 3.2, anak-anak ibu harus bisa menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik itu biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Lihat di halaman 5 bagian bawah ya nak ya. Pecahan senilai. Nah, anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu pecahan senilai? Di sini ibu akan menjelaskan apa itu pecahan. Nih, coba perhatikan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Biasanya, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Nih ya, A per B. A itu apa, Bu? Nah, A itu adalah pembilang. Ya, angka yang ada di atas itu disebut dengan pembilang. B yang ada di bawah disebut penyebut. Ya, nah A pembilang dan B penyebut. Lihat contoh yang ibu berikan. Di sini ada lingkaran yang ibu buat. Ada berapa bagian semuanya dulu? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ibu arsir berapa? 1. Nah, 1 itulah yang disebut pembilang. Jumlah semuanya tadi berapa? Kita hitung. 4. 4-nya letak di bawah. Nah, 4 itulah baru disebut penyebut. Jadi, gambar tersebut dibilang atau dinyatakan 1/4. Coba perhatikan di halaman 6 ya. Nih, di halaman 6 anak-anak ibu bisa melihat ada satu buah kue ya, satu buah kue dan satu bagian dari 4 bagian ditulis dengan 1/4. Ini dia. Nah, karena potongan kuenya diambil 1/4. 2 bagian dari 4 bagian ditulis 2/4. Kalau anak ibu mengambil 2 potong bagian dari 4 bagian berarti dia ditulis 2/4. 2-nya tadi adalah apa disebut apa tadi? Pembilang. 4-nya tadi disebut apa di bawah angkanya? Penyebut. Nah, begitu juga gambar yang ketiga. Kalau 3 bagian dari 4 bagian ditulis dengan 3/4. Nah, 1/4, 2/4, 3/4 itulah yang disebut dengan pecahan, ya. Nah, angka yang di atas, ibu ingatkan lagi, itu disebut pembilang, ya. Angka yang di bawah itu disebut penyebut. Nah, anak ibu bisa memperhatikan contoh yang ada di halaman 6 tersebut. Ada di sini gambar segitiga. Berapa bagian dulu semuanya? Coba hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada berapa yang diarsir? Nah, ada 3 ya. Berarti dibilang pecahannya berapa? 3/4. Nih, 3/4. Dah. Dari 3/4, yang mana pembilangnya? Ya, betul. Pembilangnya 3. Penyebutnya mana? Penyebutnya 4.
Mudah-mudahan anak-anak ibu sudah mengerti ya yang mana disebut dengan pecahan. Kita lanjut. Pecahan senilai. Nah, coba perhatikan bukunya di halaman 7. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai, Bu? Nah, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa pecahan tersebut senilai? Pecahan senilai itu dapat kita tentukan dengan beberapa model pecahan. Yang pertama, gambar berarsir, ya. Yang kedua, nih, garis bilangan. Yang ketiga, tabel perkalian. Nah, coba lihat catatan yang Ibu buat nih ya, Nak. Ini dia. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Yang pertama, gambar berarsir. Ini dia. Coba perhatikan bagaimana contohnya dibilang senilai. Gambar yang pertama, berapa, Nak, pecahannya? 1/2. Gambar di bawahnya, padahal gambarnya sama kan? Tapi pecahannya 3/6. Jadi 1/2 sama 3/6. Keduanya ini mempunyai pecahan senilai. Walaupun dia bentuknya berbeda. Coba yang bagian kedua, garis bilangan. Nah, garis bilangan ini coba diperhatikan anak-anak ibu. Garis yang pertama yaitu 1/2. Garis yang kedua, coba perhatikan garisnya sama dari 0 sampai 1. Nih, yang di bawah juga gambarnya dari 0 sampai 1. Nah, coba kita perhatikan. Mana garis bilangan yang sama dengan 1/2? Yang mana? Berarti 3/6. Nah, 1/2 sama 3/6 inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Yang ketiga, caranya dengan tabel perkalian. Nah, untuk mengetahui pecahan senilai, kita harus menentukan atau bisa dengan tabel perkalian. Apa itu tabel perkalian, Bu? Yaitu suatu pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Nah, kita lanjutkan. Pecahan senilai ini adalah bisa kita lihat dari tabel perkalian. Anak-anak ibu bisa di sini bahwasannya pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangannya itu yang mau kita kalikan tuh harus sama, ya. Contohnya nih 3/7. 3/7 bagaimana yang pecahan senilainya? Berarti sama-sama dikali 2, ya. Sama-sama dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi 3/7 senilai dengan 6/14. Nah, coba lagi. Berapa yang senilai lagi? 3/7. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. 7 kali 3 sama dengan 21. 3/7 ini sama dengan 9/21. Anak-anak ibu bisa melihat ya bahwasannya pecahan 3/7 ini senilai dengan 6/14 dan 9/21. Nah, bilangan yang dikalikan ini biasanya dari 2, ya, 3 dan 5. Oke, Nak? Nah, mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya dan bisa dibaca lagi di buku LKS-nya ya. Nah, kita lanjutkan di sini yaitu
menyederhanakan pecahan. Ya, nih di halaman 10. Menyederhanakan pecahan. Coba perhatikan ya, catatannya Ibu buat. Nih, apa itu menyederhanakan pecahan? Yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang sederhana. Paling sederhana. Caranya bagaimana? Membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya itu tidak dapat dibagi lagi sampai yang paling terkecil. Coba perhatikan, Ibu buat pecahannya 3/6. Nah, kira-kira berapa pecahannya yang sederhana sekali? Kita bagi dia. Nah, 3/6 ini kita bagi sama-sama, kita bagi 3. 3 bagi 3, berapa? 3 dibagi 3, dapatnya 1. 6 bagi 3, dapatnya 2. Nah, 1/2, berarti 3/6 dengan 1/2, itulah pecahan sederhananya, ya, atau di sini kita membaginya itu lebih kecil lagi. Yang kedua, 35/60 supaya lebih sederhana lagi pecahannya. Bagaimana caranya? Nah, karena 35 itu supaya dibagi habis berapa? 5. Nah, 35 bagi 5, 7. Nah, 60 bagi 5, 12. Masih bisa kita sederhanakan lagi? Tidak. Bisa 7 dibagi 2? Tidak bisa. Bisa 7 dibagi 3? Tidak bisa. Bisa 7 dibagi 4? Tidak bisa juga ya nak ya. Maka 35/60 itu adalah pecahan sederhananya adalah 7/12. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya nak. Kita belajarnya tentang pecahan. Nah, bagi anak-anak Ibu yang sudah menonton video ini, Ibu akan memberikan satu soal ya. Ini Ibu tulis. Nah, ini disebut pecahan berapa ya? Nih. Nah, dah, coba lihat gambarnya. Pecahan berapa ini? Bisa dijawab ya nak ya, dengan tulisan atau dengan bahasa di kolom komentar ya nak. Ya, berapakah ini? Dihitung dulu semuanya. Dan berapa yang diarsir? Yang diarsir itu adalah pembilang, ya. Jumlah semuanya bagian adalah penyebut. Ibu tunggu jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.